Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Aliansa NIM 6211420035. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume dari materi biokimia. Materi pertama yaitu kematian dan kehidupan sel. Dalam proses pemulung terminal non spesifik yang tidak diatur, menjadi jelas bahwa protelisis protein seluler adalah proses yang sangat kompleks, dikendalikan secara temporer dan diatur secara ketat yang dimainkan peran penting dalam beragam proses seluler dasar. Hal ini dilakukan oleh serangkaian enzim yang kompleks dan menampilkan tingkat spesifikasitas yang tinggi terhadap banyak substratnya. Di antaranya adalah siklus sel dan pengatur pertumbuhan, komponen jalur transduksinya sinyal, enzim penjaga rumah dan jalur metabolisme khusus sel, dan telah menunjukkan bahwa protein yang berlabuh membran dan bahkan protein yang terkompartemen pada jalur sekretorial juga ditargetkan oleh sistem. Namun, banyak protein harus mengalami modifikasi secara translasi seperti fosforilasi atau berasosiasi dengan protein tambahan seperti pengawal molekuler sebelum dikenal oleh ligase yang sesuai. Dengan demikian, enzim mengubah dan protein tambah juga memainkan peran penting dalam proses pengenalan. Mesin konjungsi ubiquitin. Enzim ini menghasilkan perantara teoreles berenergi tinggi dengan ubiquitin yang melibatkan residu CYS internal E2S UBCS. Ubiquitin teraktivasi dipindahkan dari E1 ke residu CYS dan enzim E2 sehingga menghasilkan zat antara tioleter lain. Banyaknya substrat dari jalur tersebut dikenal oleh ligan yang berbeda melalui motif tertentu. Motif primer tidak serta-merta menyebabkan degradasi konstitutif dari protein yang mengandungnya. Substrat tertentu tidak akan dikenali oleh ligase kecuali mereka berasosiasi dengan protein tambahan atau pengawal molekul yang bertindak sebagai elemen pengenal trans. Sinyal primer yang paling baik dipelajari adalah residu terminal N. Sinyal degradasi yang penting kotak penghancuran ditemukan oleh siklin mitosis dan regulasi siklus sel tertentu lainnya. Residu asam amino yang ditunjukkan dalam tanda kurung terjadi pada urutan penghancuran yang paling dikenal, di mana-mana dimediasi siklosom protein yang mengandung kotak penghancuran adalah contoh dari sekumpulan protein terbatas dan yang melakukan fungsi terkait berbagi sinyal penargetan yang sama dan dikenal oleh E3 umum. Protein mirip ubiquitin. Konservasi evolusioner yang tinggi ubiquitin memungkinkan penemuan banyak protein yang berhubungan dengan ubiquitin. Beberapa seperti Parkin yang terlibat dalam patogenesis beberapa bentuk penyakit Parkinson lebih besar dari ubiquitin dan memiliki domain mirip ubiquitin yang hanya menampilkan sedikit homologi dengan ubiquitin. Mereka tidak memiliki C-terminal gli dan tidak dapat dikonjungsikan. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam patogenesis penyakit. Mengingat berbagai substrat dan proses di mana jalur ubiquitin terlibat, tidak mengherankan bahwa penyimpangan dalam sistem telah terlibat dalam patogenesis beberapa penyakit, baik yang diturunkan maupun yang didapat. Oke, demikian hasil resume dari materi pertama, kematian dan kehidupan sel.
Selanjutnya materi kedua yaitu autofagi sistem. Autofagi berasal dari bahasa Yunani yaitu auto sendiri dan phagen memakan, sehingga secara etimologis ia berarti memakan diri sendiri. Dalam khazanah biologi sel, autofagi berkenaan dengan bagaimana sel-sel ternyata dapat memakan dirinya sendiri dalam rangka menghancurkan dan mendaur ulang komponennya. Autofagi adalah mekanisme pembongkaran bagian-bagian sel yang sudah tua seperti organel sel, sel protein, dan membran sel yang terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup energi atau mempertahankannya. Autofagi memainkan peran penting dalam pemeliharaan kesehatan tubuh keseluruhan. Berbagai riset membuktikan bahwa autofagi berperan menekan pertumbuhan sel tumor. Riset yang masih berlangsung pun terus menyelidiki bagaimana gangguan atau fungsi autofagi berkaitan dengan kemunculan kanker, diabetes tipe 2, penyakit-penyakit infeksi virus dan bakteri, penyakit-penyakit imunologis disebabkan oleh penularan imunitas tubuh, dan penyakit-penyakit neurodegeneratif disebabkan oleh penurunan fungsi sel saraf karena proses penuaan seperti Parkinson dan Alzheimer. Sejak mekanisme autofagi ditemukan, mempercepat autofagi pun mulai menjadi metode pencegahan dan penyembuhan berbagai penyakit. Aktivitas autofagi dapat dilakukan dengan mengurangi nutrisi yang diterima sel dengan cara tidak makan alias puasa. Ketika seorang makan, hormon insulin yang mengatur metabolisme karbohidrat dalam tubuh akan meningkat sementara glukosa menurun. Ketika ia berpuasa, yang sebaliknya yang terjadi, insulin menurun sementara glukosa yang berfungsi meningkatkan kadar gula darah meningkat. Peningkatan glukagon inilah yang menstimulasi proses autofagi yang membersihkan sel dari organ-organnya yang rusak. Sementara itu, apa yang bisa mematikan proses autofagi? Makan. Pasokan gula dan protein yang berlebihan membuat pembersihan diri terhambat. Hal ini terbukti misalnya pada penderita penyakit Alzheimer dan kanker. Terdapat akumulasi atau penumpukan protein abnormal lama tidak bersihkan. Jika autofagi berlangsung dengan normal, maka penumpukan ini tidak terjadi dan seorang pun dapat tercegah dari penyakit-penyakit tersebut. Oke, demikian hasil resume saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.